Shalom, perkenalkan nama saya Teresia Aprilia Silahban. Saya dari program studi Manajemen Pemasaran Internasional dengan NIM 2301010253. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana perspektif pernyataan sikap terhadap seks bebas dan LGBT. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu pengertian dari seks bebas dan LGBT. Seks bebas adalah istilah yang umumnya digunakan untuk merujuk pada aktivitas seksual yang dilakukan tanpa keterlibatan atau kewajiban komitmen jangka panjang, seperti pernikahan. Ini mencakup hubungan seksual tanpa ikatan emosional atau hubungan formal. Penting untuk diingat bahwa pandangan dan nilai-nilai terkait seks bebas dapat berbeda di berbagai budaya dan masyarakat. Sedangkan, apa itu LGBT? LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Ini merupakan akronim yang mencakup sejumlah identitas seksual dan gender. Lesbian merujuk kepada perempuan yang memiliki ketertarikan romantik atau seksual terhadap perempuan lain. Dan gay merujuk kepada laki-laki yang memiliki ketertarikan serupa terhadap laki-laki. Biseksual merujuk kepada individu yang memiliki ketertarikan terhadap kedua jenis kelamin, dan transgender ini merujuk kepada individu yang mengidentifikasi diri mereka dengan gender yang berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan pada saat lahir. Seks bebas dan LGBT pasti memiliki beberapa dampak. Berikut ini beberapa dampak dari seks bebas dan LGBT. Yang pertama itu ialah dampak sosial. Seks bebas dan LGBT dapat merusak hubungan antara pelaku dengan pasangan, keluarga, teman, dan masyarakat. Seks bebas dan LGBT dapat menimbulkan kekerasan, pembunuhan, pencabulan, dan lain-lain. Seks bebas dan LGBT juga dapat menurunkan nilai moral, norma, dan etika pelakunya. Seks bebas dan LGBT juga dapat menyebabkan stigma, diskriminasi, pengucilan, atau penolakan dari lingkungan sosial. Yang kedua, dampak psikologis. Seks bebas dan LGBT dapat menimbulkan perasaan bersalah, malu, rendah diri, depresi, cemas, stres, trauma, dan gangguan mental lainnya. Seks bebas dan LGBT juga dapat mengurangi rasa percaya diri, harga diri, dan kualitas hidup pelakunya. Seks bebas dan LGBT dapat menyebabkan ketagihan. Seks bebas, obsesi, atau kelainan seksual yang dapat menanggung fungsi seksual normal. Yang ketiga, dampak kesehatan fisik. Seks bebas meningkatkan risiko terkena penyakit menular seksual atau PMS seperti sifilis, klamidia, gonore, HIV atau AIDS, dan lainnya. Lalu, bagaimana pandangan Alkitab terhadap seks bebas dan adanya LGBT ini? Pada pengajaran Alkitab mengajarkan bahwa seks bebas ialah sebuah dosa dan melanggar sebuah kehendak Allah. Dan tertulis pada ayat Ibrani 13 ayat 4, "Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah." Ayat ini menegaskan bahwa Allah menghargai perkawinan yang suci dan setia, dan akan mengadili orang-orang yang melanggar batas-batas yang ditetapkannya. Seks bebas adalah penghinaan terhadap perkawinan dan pengkhianatan terhadap pasangan kita. Selain itu, Alkitab juga menentang LGBT seperti tertulis di Imamat 20 ayat 13, "Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan sesuatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri." Yang terakhir, pernyataan sikap saya sebagai umat Kristiani terhadap seks bebas dan LGBT ini ialah hendaknya kita tidak terjerumus ke dalam seks bebas dan LGBT, karena seks bebas dan LGBT ini sangat banyak memberikan dampak buruk dan negatifnya. Terutama Allah sangat tidak menyukai adanya seks bebas dan LGBT ini.
Tapi jika ada teman atau saudara kita yang sudah terjerumus, marilah hendaknya kita untuk merangkul dia, menolong dia, tidak malah mengucilkannya, bahkan mengolok-olok dan mengejekkannya, agar teman dan saudara kita ini bisa kembali ke jalan yang lebih baik dan meminta pengampunan dari Allah. Sekian dari saya, terima kasih.